Ganjar dan Anies ini sebenarnya lebih pantas menjadi Presiden Republik Indonesia dibandingkan Pak Prabowo. Tapi sistem telah menghalangi mereka. Mas Ganjar ini sepertinya sama seperti kader partai yang lainnya. Ingin bukan melawan ya, menunjukkan kalau yang benar bukan yang ini. Tapi dia terjebak kepada kode partai. Maka sebenarnya dua anak bangsa ini adalah dua orang yang terjebak. Mereka orang yang tepat, di tempat yang tepat, sayangnya di waktu yang salah. Ganjar dan Anies ini sebenarnya lebih pantas menjadi Presiden Republik Indonesia dibandingkan Pak Prabowo. Tapi sistem telah menghalangi mereka. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mas Ganjar dan Mas Anies ini sebenarnya adalah dua putra-putra terbaik bangsa yang terjebak dalam sistem yang tidak sempurna. Mereka akhirnya terjebak juga melakukan sesuatu yang kurang sempurna dan membuat saya kehilangan respek kepada mereka dalam kontestasi pemilu di 2024 ini. Sangat disayangkan. Saya masih mengagumi kedua sosok ini tadi. Bahkan setiap harinya saya melihat bagaimana Mas Anies dengan desak Aniesnya, Mas Ganjar dengan tidak hanya belusukan tapi di-upgrade menginap di rumah warga yang saya bilang tapi itu semua terus kemudian hilang karena keterpaksaan yang harus mereka lakukan. Menyerang Pak Prabowo, yang itu harus mereka lakukan karena mereka didukung oleh orang-orang yang salah dan terjebak dalam sistem yang juga salah. Seperti kita tahu, jika kita ingin merubah sistem, maka kita harus masuk ke dalamnya dan menapaki tangga untuk terus kemudian menjadi seorang pemimpin dan merubah sistem itu dari atas. Itulah yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo. Mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan terus kemudian menjadi presiden RI selama 2 periode. Itu mungkin yang diimpikan oleh seorang Anies Baswedan. Itu pula yang mungkin ditugaskan oleh Bu Mega kepada Ganjar Pranowo. 2 periode yang harus dilalui. Tapi seperti kita tahu, ada orang yang mau melakukan itu, menapaki sistem, dan ada orang yang tidak mau dan ingin mempercepat hal itu tadi. Inilah yang terjadi pada Mas Anies, inilah yang terjadi pada Mas Ganjar. Bahkan mereka terjebak di 2 pilihan mereka ini tadi. Mas Anies terjebak karena beliau ingin fast track. Dia akhirnya mengajak pihak-pihak yang menjadi oposisi, terasosiasi dengan radikalisme untuk mau mendukungnya. Karena golongan yang nggak seperti itu sudah ada di pemerintahan. Beliau nggak punya pilihan. Karena beliau tidak mau melakoni apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Menjadi seorang petugas partai dari awal. Patuh pada jalur komando partai yang disabdakan oleh ketua umum turun sampai ke ranting bawah. Dan beliau melakukannya dengan tanpa celah. Maka seperti tadi saya katakan, Mas Ganjar ini terjebak pada keputusan-keputusan ketum yang sering blunder. Ngobrol dengan beliau selama 2,5 jam. Saya lihat ada ketulusan di matanya. Ada jiwa leadership yang sangat luar biasa. Bahkan memimpin daerah yang Jawa Tengah itu tuh daerah yang dilewati orang Jawa Barat dan Jawa Timur saat mereka ini lalu lalang. Kayak jalan komplek yang merupakan jalan tembus. Jadi pasti akan rusak, pasti akan paling suwe di situ. Tapi beliau berhasil memimpin daerah itu tadi. Maka kasihan sekali saat beliau yang kemarin saya gadang-gadang menjadi pemimpin masa depan. Ini harus membersihkan kesalahan-kesalahan yang kalau saya kira terjadi karena pilihan yang salah oleh Sang Hyang Putri. Mas Ganjar ini sepertinya sama seperti kader partai yang lainnya. Ingin bukan melawan ya, menunjukkan kalau yang benar bukan yang ini. Tapi dia terjebak kepada kode partai. Dia terjebak kepada kepatuhan yang lebih besar yang harus dilakukan. Dan kepada petinggi-petinggi partai yang sudah sepuh-sepuh tapi mereka nggak mau lengser. Partai ini jadi seperti sebuah kerajaan. Dan mereka yang ada di bawahnya, ini hanyalah hulu balang yang dinaikkan jabatannya. Dan kalau saya bilang harapannya mungkin di cosplayin jadi presiden. Saya duga sih seperti itu. Maka saya ingin Mas Ganjar menjadi presiden. Tapi kebayang nggak kalau terus nanti Mas Ganjar, ya kasihan kalau nggak ada PDIP, akan bisa jadi apa? Apakah kalian mau presiden kalian dibegitukan lagi? Dan beliau sudah sadar. Sebenarnya sudah tahu kalau kemenangan itu udah nggak mungkin dilakukan. Makanya beliau di sini menjaga nama baiknya.
sebagai seorang petugas partai menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Dan saya kira ini akan menjadi sebuah hal yang baik. Mungkin beliau akan menjadi menteri nanti, diangkat oleh kabinet yang berikutnya, dan menapaki jalannya untuk mungkin menjadi presiden di 2029 atau mungkin di 2034 kelak. Saya yakin suatu hari nanti Mas Ganjar akan berkesempatan untuk menjadi presiden atau wakil presiden paling tidak. Tapi tentu saja tidak di tahun ini. Nah, berbicara tentang kesabaran yang dimiliki oleh Mas Ganjar, Mas Anies ini ketidaksabaran, it's maybe his middle name. Beliau lebih memilih jalan terjal, berbagi tempat tidur bersama kelompok oposisi, dan selalu menggunakan cara-cara yang digunakan oleh perebut kekuasaan, menggunakan isu kemiskinan, ketidakadilan, perubahan, yang saya kira sebenarnya lebih sulit, tapi memang akan lebih cepat. Maka semua yang terjadi untuk Mas Anies, ini adalah beliau memperoleh dulu kekuasaan ini dengan cara mengajak oposisi untuk berjuang dan meyakinkan masyarakat bahwa semua ini harus dirubah. Dan setelah mendapatkan itu, ya sebenarnya yang dilakukan oleh beliau ini hal-hal yang sama. Saya sudah sejak 2011 tinggal di Jakarta, dan yang dilakukan oleh Mas Anies ini tipikally yang akan dilakukan juga oleh Basuki Cahayapurnama. Mungkin minus penggusuran, yang saya kira sebenarnya penggusuran jika dilakukan dengan tepat dan terukur, ini adalah hal yang diperlukan untuk Jakarta, mengurangi tingkat kriminalitas, padatan penduduk, dan juga banjir yang nggak ada obatnya. Ketidakpuasan adalah senjata seorang Anies Baswedan. Dan saat kemarin sebenarnya hampir saja Mas Anies ini nggak akan bisa mencapreskan dirinya. Tapi Pak Surya Paloh yang kita nggak pernah tahu, ini orang-orang kaya, ya saya masukkan beliau sebagai seorang oligark juga ya, di bidang media dan bidang yang lainnya. Terus kemudian ujuk-ujuk mendukung beliau, yang beliau ini masih memiliki partai yang duduk di pemerintahan. Ajaib. Tapi even Pak Jokowi pun tidak melakukan apa-apa tentang itu. Dan masih dituduh cawe-cawe dan nggak adil. Yang terus dilalah. Ketemu juga dengan seorang pemberontak partai yang dianggap mengkudeta PKB Gus Dur, Caimin. Sebenarnya saat itu saya sempat terfikir, terbersit untuk memilih Mas Anies. Karena jangan-jangan di sini mimpi untuk menyatukan kaum Sarungan dan Cingkrang ini finally happen. And is it happening? I think ya nggak terjadi, karena sebenarnya yang mereka lakukan ini mereka sebenarnya mencoba untuk men-seize kekuasaan. Tapi saat itu terjadi ya mereka akan seperti minyak dan air. Apalagi ada kelompok nasionalis yang ada di situ, Pak Surya Paloh dan Nasdemnya. Ini adalah kelompok orang-orang yang bertolak belakang, tapi mereka terpaksa ada di dalam satu kubu untuk mendapatkan kekuasaan. Sah-sah saja, tetapi caranya melakukannya akankah seperti ayat dan mayat seperti dulu? Dan maka gubernur dan presiden itu dua hal yang sangat berbeda. Gubernur mungkin harus menghadapi DPRD, sama seperti presiden berhadapan dengan DPR. Yang jika ternyata mereka tidak berasal dari partai yang sama, pasti akan banyak kisruhnya. Tetapi tingkat gubernur tidak menghadapi proksi-proksi asing yang berusaha untuk mengobok-ngobok Indonesia, negara Islam terbesar yang berada di tempat paling strategis, dikelilingi oleh negara-negara persemakmuran Inggris, yang pasti akan memegang peranan penting dalam politik dunia. Dan apalagi bagaimana Indonesia menginspirasi negara-negara Afrika dengan keberaniannya untuk menegosiasi pengurasan kekayaan alam mereka dengan keberanian Pak Jokowi melakukan hilirisasi dan pembangunan smelter-smelter dalam berbagai bidang pertambangan yang dalam waktu dekat ini akan ditambah jumlahnya. Tentu saja ini akan jadi satu presiden yang buruk. Dan apakah gubernur-gubernur ini akan menjadi sekelas Pak Jokowi, berani untuk menentang pula? Maka hal ini sebenarnya menjadi kekisruan yang sebenarnya. Maka sebenarnya dua anak bangsa ini adalah dua orang yang terjebak. Mereka orang yang tepat, di tempat yang tepat, sayangnya di waktu yang salah. Mungkin suatu hari nanti, Mas Anies ini akan seperti Pak Prabowo, bersatu lagi dalam kabinet Pak Jokowi atau Pak Prabowo nanti. Dan harapan saya, orang-orang seperti Mas Ganjar ini tidak dihalang-halangi dan terus kemudian dikendalikan seperti boneka oleh kebijakan partai atau posisi ketum partai yang sangat-sangat dominan dan definit ini. Sayang jika mereka berdua harus terpaksa melakukan hal-hal yang kurang terpuji hanya karena pesanan dari kelompok pendukung mereka ini. Maka jika seandainya saya sekarang akan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak terus harus mendegradasi dua pesaing lainnya. Karena dua anak bangsa ini harusnya akan bersatu dengan presiden terpilih, paslon kedua, untuk membangun dan menyiapkan Indonesia menuju Indonesia emas nanti. Kalian sependapat atau berbeda, silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi yang pasti tentukan pilihan kalian. Saya tidak ingin memaksa, tapi jika kalian melihat apa yang saya lihat, kalian tentu harus tahu memilih yang mana. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.